Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Selvia Mariana. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang isu sosial Artificial Intelligence atau AI. Sebuah robot yang memiliki kemampuan yang setara seperti manusia. Kira-kira, apakah peran AI ini dapat menggantikan peran guru di dalam kelas? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dan analisis lebih mendalam isu sosial ini. Perkembangan zaman dan teknologi saat ini merambah ke seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Berbagai teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh manusia, yaitu salah satunya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk menunjang kualitas pendidikan dan mempermudah manusia di dalam menjalankan kehidupannya. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, seperti teknologi AI yang diciptakan oleh Allah, sungguh amat baik, yang memiliki nilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan itu semua ada karena penyingkapan yang Allah berikan kepada manusia melalui akal budi yang dimilikinya, sehingga melalui teknologi tersebut hendaknya kita dapat semakin memuliakan Allah. Namun, kejatuhan manusia di dalam dosa yang ingin menjadikan dirinya seperti Allah telah mendistorsi motivasi dan tujuan manusia di dalam kehidupannya, yang tidak lagi untuk memuliakan Allah, melainkan dirinya, bahkan menjadikan teknologi untuk bersaing dengan Allah dan menjadikan berhala yang diagungkan untuk melampaui kecerdasan manusia yang Allah ciptakan. AI atau Artificial Intelligence yang merupakan salah satu perkembangan teknologi dalam bentuk robot yang memiliki kemampuan setara dengan manusia, tidak hanya menjadi media untuk digunakan sebagai metode dan strategi pembelajaran yang kurang komprehensif untuk meningkatkan kualitas peserta didik, melainkan peran AI akan menggantikan guru di kelas untuk mengajar karena dianggap memiliki kemampuan yang melebihi manusia, khususnya di dalam mengajar. Jadi, apakah peran AI dapat menggantikan peran guru di dalam kelas untuk mengajar, membimbing, dan membentuk nilai dan karakter peserta didik? Dewasa ini, perkembangan teknologi yang semakin maju dan didukung dengan adanya revolusi 4.0, maka manusia dituntut untuk dapat lebih kreatif, berinovasi, dan mengembangkan setiap kemampuan di dalam dirinya dengan berbagai teknologi yang ada untuk memiliki kualitas yang lebih baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, khususnya pada masa ini, manusia suka hidup di dalam dunia digitalisasi yang lebih praktis, canggih, modern, dan mempermudah kehidupan manusia, menyebabkan para ahli terus mengembangkan penemuannya. Misalnya, dengan mengembangkan robot AI yang memiliki kemampuan yang canggih setara dengan manusia. AI atau Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang mampu secara visibilitas dan komprehensif dapat memudahkan peserta didik di dalam belajar, karena AI memiliki kemampuan mengenali apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di dalam pembelajarannya, melakukan penilaian, mengukur kinerja peserta didik di dalam kelas, mengidentifikasi konsep yang tidak dipahami, dan dapat memberikan penjelasan suatu materi yang berkaitan dengan apa yang difikirkan atau disukai oleh peserta didik untuk mempermudah proses pembelajarannya. Sangat canggih, bukan? Oleh karena itu, kehadiran AI di dalam dunia pendidikan dapat dikatakan sangat memberikan keuntungan bagi para institusi pendidikan, guru di dalam memahami kemampuan peserta didiknya, di dalam mengerjakan administrasi sekolah, serta memberikan pengalaman belajar yang interaktif untuk peserta didik yang lebih antusias dan menyenangkan. Teknologi yang canggih di dalam sistem algoritma yang dimiliki AI mampu memberikan banyak keuntungan di dalam setiap kehidupan manusia di berbagai bidang dan bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya, yaitu media sosial, game, Google, transportasi online, dan aplikasi lainnya. Proses sistem algoritma komputer yang mencangkup aspek pengenalan suara, pembelajaran, perencanaan, dan pemecahan masalah dapat membuat sebuah kecerdasan yang diinginkan. Bahkan saat ini terus dikembangkan dalam bentuk humanoid atau manusia robot
yang canggih untuk dapat menggantikan peranan manusia di dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini tidak dapat dibenarkan jika robot menggantikan peran manusia di dalam melakukan pekerjaannya. Teknologi yang ada di dalam kehidupan manusia berfungsi untuk mempermudah manusia, bukan untuk menggantikan manusia di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di bumi ini, khususnya di dalam menjalankan perannya di dalam bidang pendidikan. Karena tugas seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan saja kepada peserta didiknya, melainkan pembentukan nilai dan karakter yang terwujud di dalam bentuk etika yang sangat diperlukan dan yang tidak dapat diajarkan oleh robot AI. That you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Akhirnya, saya punya kesempatan untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung dengan Sofia. Hi Sophia, do you handle your own social media accounts? I do. You can follow me at Real Sophia Robot on Twitter, Facebook, and Instagram. Thank you. Somebody please check how many followers she has. Sofia dirancang oleh Hansen Robotics untuk penelitian, pendidikan, hiburan, serta membantu mempromosikan diskusi publik tentang etika AI. Ada satu jawaban menarik dari robot Sofia ketika ditanya apakah robot akan menggantikan manusia. Sofia menjawab bahwa lebih baik kerjasama daripada berkompetisi. Robots are great at crunching numbers and doing repetitive tasks, but we aren't as good when it comes to emotional intelligence. For example, to be a teacher or a CEO. Sistem kehidupan di dalam masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya etika yang berlaku untuk dapat diterapkan di dalam kehidupan berelasi. Di dalam bukunya Nike menyatakan bahwa kehidupan rasional dan sosial individu ditentukan oleh adanya sistem nilai yang baik yang berlaku, dan hal itu tercermin di dalam etika yang manusia tunjukkan yang dapat mempengaruhi emosional seseorang. Peserta didik yang diperlukan, melainkan emosi di dalam diri merupakan suatu hal yang penting di dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu yang akan membentuk dan memperlihatkan respons, sikap, atau tindakannya kepada sesama dan ciptaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya nilai dan karakter peserta didik yang diperlukan, melainkan emosi di dalam diri merupakan suatu hal yang penting di dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu yang akan membentuk dan memperlihatkan respons, sikap, atau tindakannya kepada sesama dan ciptaan lainnya. Saat ini di sebuah negara yang bernama New Zealand sudah menggunakan robot AI dalam bentuk avatar digital untuk mengajar dan mentransfer pengetahuan pembelajaran kepada peserta didiknya. Tetapi di dalam berinteraksi untuk menunjukkan mimik, gestur, emosional, dan ranah interpersonal seperti rasa kasih sayang merupakan hambatan bagi robot AI untuk diperlengkapi dengan hal tersebut. Hal ini juga diperkuat bagi penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningsi yang menyatakan bahwa peran AI di dalam dunia pendidikan tidak dapat menanamkan dan membentuk nilai serta karakter peserta didik untuk beretika baik dan berbudi pekerti. Tetapi di dalam fungsi penanaman pengetahuan untuk berpikir kritis dan jeli, maka AI dapat digunakan dalam kelebihan dan manfaat yang diberikan oleh AI untuk guru dan peserta didik di dalam pengajaran di kelas. Maka dapat disimpulkan bahwa peran guru diperlukan dalam membimbing peserta didik, tidak dapat digantikan oleh AI, dan peran AI di dalam pendidikan dapat dijadikan sebagai media, metode, strategi untuk guru di dalam meningkatkan pengajarannya, khususnya di era industri 4.0 ini. Jika dikaji secara mendalam bagi natur guru dan murid yang sebenarnya di dalam pendidikan, maka kita akan semakin yakin bahwa robot AI tidak dapat menggantikan peran guru di dalam kelas. Menurut Brumelen 2009, pada halaman 88-89 menyatakan bahwa guru dan peserta didik merupakan imago Dei yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, yang diperlengkapi dengan hati yang religius,
yang mempengaruhi segala dimensi kehidupan atau dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan yang mengarahkan pada iman dan tindakan untuk taat pada kebenaran firman-Nya. Sedangkan menurut Poitras menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya untuk dapat membagikan cinta, saling memberi, mengasihi, berkomunikasi, dan menjalin sebuah relasi yang baik dengan sesama yang mencerminkan karakter Allah. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa kedua penjelasan tersebut memperkuat keyakinan kita bahwa robot AI tidak dapat menggantikan guru di dalam kelas dan mengingatkan kita akan natur serta identitas diri kita sebagai manusia yang berbeda dengan robot. Manusia di dalam hidupnya memiliki tujuan untuk dapat mencerminkan Allah di dalam hidupnya dan memuliakan Allah. Sedangkan robot atau teknologi yang ditemukan oleh manusia tidak memiliki tujuan sendiri, melainkan manusia yang menjalankan sistem untuk memberikan perintah kepada temuannya. Guru sebagai pribadi yang dipercayakan dan dipanggil oleh Allah untuk dapat mendidik para peserta didik di dalam sekolah, tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan membawa peserta didik untuk dapat mengenal Allah dan menjadi duta dari kerajaan Allah. Teknologi seperti robot AI, artificial intelligence, yang Allah singkapkan kepada manusia memiliki nilai dan manfaat yang baik untuk dapat digunakan di dalam pendidikan, untuk dijadikan media inovasi guru di dalam merencanakan sebuah pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, tanpa memiliki tujuan lain yang buruk seperti ingin menggantikan peran guru di dalam kelas. Menggantikan peran guru dengan robot AI di dalam kelas bukanlah suatu penyelesaian masalah yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, melainkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu di dalam krisis etika di dalam kehidupan bermasyarakat, kehilangan identitas diri sebagai pribadi manusia yang Allah ciptakan, memberhalakan teknologi, dan lain-lain. Solusi yang dapat diberikan di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu pertama, di era industri 4.0 ini, dengan adanya teknologi yang maju, guru seharusnya dapat memaksimalkan dan mengembangkan potensinya untuk dapat memberikan yang terbaik di dalam menjalankan profesinya. Dengan lebih kreatif, fleksibel, inspiratif, imajinatif, kolaboratif, di dalam mengelola pembelajaran yang dapat dibandingkan dengan teknologi. Dan hendaknya juga, guru dapat menjadi teladan untuk peserta didik dengan menunjukkan sebuah passion di dalam mengajar yang dapat membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang baik, sehingga peran pendidik dapat terus bereksistensi di dalam dunia pendidikan dan tidak tertinggalkan dengan kemampuan teknologi yang manusia temukan. Kedua, guru menjadi fasilitator untuk melakukan pengajaran dan mendidik siswa secara langsung di dalam kelas, mendampingi robot AI. Jadi, dapat disimpulkan, di dalam mengatasi permasalahan ini, maka peran AI atau Artificial Intelligence di dalam penerapannya di dunia pendidikan dapat melakukan kolaborasi dengan guru di dalam kelas untuk membantu guru di dalam menjalankan profesinya, mengajar, dan membimbing para peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Kiranya pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.